Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Jinlong sepertinya menyadari sesuatu dan berkata pada pedang abadi, apakah kamu masih ingin lari ketika kamu kenyang? Sepertinya kamu sangat tertarik dengan meteorit itu bukan? Jika kamu membantu kami pergi dari sini, maka batu itu akan menjadi milikmu, kata Jinlong. Cahaya merah yang terang tiba-tiba terpancar dari tubuh pedang abadi saat suara Jinlong terdengar, seolah dia mengerti, benarkah? Apa itu benar? Tanya pedang abadi. Itu bukan masalah, kata Jinlong. Xiaoyan, alirkan douchi-mu ke pedang abadi, kata Jinlong. Xiaoyan sedikit mengangguk saat douchi mulai melonjak di tubuhnya dan perlahan mengumpulkan douchi-nya ke tubuh pedang abadi menyebabkan kekuatan api yang sangat besar muncul dari pedang abadi dan perlahan mengelilingi pedang abadi. Saat berikutnya, ujung pedang tiba-tiba menunjuk ke arah batu meteorit misterius. Di saat yang sama, suara pedang abadi terdengar. Dalam jarak 10 meter dari loh batu itu, ada ruang kuno spasial yang menyembunyikan batu meteorit misterius di dalamnya. Namun jika kalian tidak memiliki caranya, kalian tidak akan dapat memasukinya. Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan melihat ke area inti. Pada saat ini, meteorit misterius perlahan mulai redup dan cairan aneh menetes dari meteorit dan perlahan jatuh ke objek melingkar yang tergantung di bawah meteorit misterius. Ketika cairan misterius menetes, kekuatan yang kuat dan fluktuasi yang menyilaukan perlahan terpancar. Ini adalah kekuatan kehidupan, gumam Jinlong terkejut. Pantas saja pedang abadi sangat ingin mendapatkan meteorit itu, ternyata meteorit ini memiliki banyak kegunaan. Apa itu? Seru Xiaoyan menatap kosong pada cahaya menyilaukan di depannya, dan kemudian persepsi besar menyebar seketika. Saat berikutnya, Xiaoyan juga terkejut mengetahui sebuah kekuatan yang tampaknya mengandung vitalitas yang sangat besar perlahan muncul dari objek melingkar di bawah meteorit misterius. Setelah melewati kekuatan ini, Xiaoyan juga menemukan bahwa sebagian douchi di tubuhnya yang telah diserap oleh pedang abadi juga pulih dengan cepat. Apa ini? Seru Xiaoyan menatap meteorit misterius di depannya setelah merasakan kekuatan hidup yang kuat. Sialan, kamu masih menemukannya, kata pedang abadi yang dikelilingi oleh 23 api surgawi. Jinlong sepertinya menyadari bahwa dia baru saja salah membaca. Awalnya, di area inti terlarang, meteorit misterius ini adalah hal yang paling berharga. Sial, apa yang kamu lakukan? Gumam Xiaoyan menemukan bahwa telapak tangannya tidak dapat melepaskan diri dari pedang abadi bagaimanapun caranya. Anak kecil, pinjamkan aku tubuhmu, kata suara aneh terdengar perlahan di samping telinga Xiaoyan. Saat berikutnya, di atas pedang abadi, satu cahaya menyebar di sepanjang gagang pedang dan perlahan menyebar ke tubuh Xiaoyan hendak memasuki pikirannya. Jejak hidup sialan, gumam Xiaoyan menjadi kesal. Dia juga tiba-tiba menyadari bahwa tubuhnya menjadi susah bergerak di bawah kendali pedang. Douchi di tubuhnya segera melonjak untuk mencoba menahan pengikisan sisa kekuatan pedang abadi. Jangan mencoba melawan, kamu tidak akan bisa mengalahkanku dalam waktu singkat, kata pedang abadi. Keluar, kata Xiaoyan berteriak di dalam hatinya. Kekuatan jiwanya yang besar segera mengalir ke pusat kendali pikirannya untuk mencoba menahan serangan dari kekuatan yang tersisa. Sesaat kemudian api hijau perlahan memancar dari pedang abadi sebelum akhirnya membentuk perisai pelindung di sekitar tubuh Xiaoyan. Di saat yang sama ada cahaya biru perlahan memancar dari benda mirip keong di lehernya sebelum perlahan berkumpul di dahi Xiaoyan. Pada akhirnya, ketika Xiaoyan menghadapi masalah yang tidak dapat diatasi, keong suara laut juga akan mengambil tindakan dan menyelamatkannya. Pedang abadi di tangannya sepertinya mengeluarkan sedikit jeritan. Setelah beberapa saat, kekuatan hijau juga meninggalkan kesadaran Xiaoyan dan melesat keluar. Di saat yang sama, Xiaoyan tubuh juga terguncang dan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya dan kemudian pedang abadi di tangannya tiba-tiba berayun dan jatuh tegak ke tanah. Cahaya hijau berkumpul akhirnya menghilang dan berubah menjadi seorang wanita, rambut yang panjang dan rok panjang yang terbelah menonjolkan sosoknya yang sempurna dan memikat. Apa ini wujud aslinya? Tubuh jiwa, pikir Xiaoyan terkejut. Apa aku harus berterima kasih untuk ini? Kata wanita memelototi Long Yi dengan senyum mengejek.
Apa, aku? Seru Long Yi terkejut ketika wanita itu menatapnya dengan tajam. Apa kau tidak ingat ketika tiga kekuatan abadi yang bertarung melemparkan pedang abadi ini, mereka bertiga hanya berpikir memasukkanmu ke dalam pedang, tetapi kemudian perlahan menyerap kekuatan di alam rahasia di mana jiwaku juga disembunyikan di pedang abadi itu sehingga aku mengalami hal yang menyedihkan, kata wanita itu. Apa hubunganmu dan batu meteorit itu? Katakan, kamu seharusnya tahu rahasia tentang meteorit ini. Kata Jin Long. Aku tahu tidak mungkin menjadi lawan dari kalian bertiga. Karena itulah aku mengatakan bahwa misiku hanya untuk menemukan orang yang cocok untuk pedang abadi ini. Hanya ketika pemilik aslinya ditemukan, pedang ini akan melepaskan kekuatan sebenarnya, kata wanita itu. Pedang abadi ditempa oleh tiga doudi tingkat abadi menggunakan meteorit dari luar langit yang diciptakan seorang Dousian, butuh waktu puluhan tahun untuk membuatnya, kata wanita itu. Apa kamu mencoba mengatakan kalau kamu ingin menelan meteorit misterius ini untuk dirimu sendiri? Kata Long Yi dengan ketus. Aku tidak akan membicarakannya jika untuk ditelan sendirian, kata wanita menatap tajam pada Long Yi. Karena kamu mengatakan bahwa mendapatkan meteorit misterius ini baik untukmu, bagaimana kalau kita bekerja sama, kata Xiaoyan tersenyum tipis. Bekerja sama? Aku tidak bisa mempercayaimu manusia munafik, kata wanita itu mendengus dingin. Kamu hanya perlu memberitahuku rahasia meteorit misterius ini, aku berjanji akan menemukan seorang master untukmu setelah itu, kata Xiaoyan. Wanita itu merenung sesaat sebelum menjawab, baiklah kalau begitu, jika kamu mengkhianati, aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian, kata wanita itu dengan kejam. Jangan khawatir. Tanya Xiaoyan tersenyum tipis. Kekejaman di mata wanita itu perlahan ditarik saat dia berbicara, aku harus memberitahumu bahwa kekuatan yang terkandung dalam meteorit ini lebih kuat dari pedang abadi, kata wanita cantik bernama Xirong. Sepertinya aku telah menemukan harta karun kali ini, pikir Xiaoyan dengan kejutan melonjak di hatinya. Batu meteorit itu adalah batu dengan kekuatan hidup yang kuat dapat memulihkan jiwa seseorang, namun itu disegel di dalam ruang kuno, selain itu saya khawatir itu baru sebanding dengan batu sumber tingkat dasar, jika diberi cukup waktu itu akan tumbuh ke tingkat langit, kata wanita yang bernama Xirong. Kejutan melintas di mata Xiaoyan saat mendengar itu, jika jiwa Jin Long bisa dipulihkan dengan meteorit itu, kekuatan bertarung mereka akan menjadi lebih besar, pada saat itu mereka akan mampu melawan kelompok alien yang kuat. Bagaimana dengan ruang sekitar sumber kehidupan? Tanya Jin Long penasaran. Pada jarak 10 meter di sekitar meteorit ini ada ruang kuno penghancur, jika batu itu diambil dengan cara yang tidak tepat, maka batu dan orang itu akan hancur seketika, kata Xirong. Ruang kuno yang menghancurkan, gumam Xiaoyan dengan suara yang dalam, ada keseriusan di wajahnya, ini pertama kalinya dia mendengar nama ruang yang menyeramkan seperti itu. Ruang kuno yang menghancurkan ini terkenal di zaman kuno, bahkan doudi abadi, tidak akan bisa keluar dari ruang yang menghancurkan ini tanpa beberapa cara khusus, itu adalah ruang yang menolak semua kekuatan, begitu ada kekuatan yang menyentuh, ruang itu menghancurkannya menjadi abu, kata Xirong dengan wajah serius. Mungkin aku punya cara, kata Xiaoyan setelah berpikir sebentar. Kamu punya cara? Seru Xirong terkejut. Xiaoyan tersenyum tipis, tubuhnya berkedip dan sekejap muncul di depan Xirong dan memegang pundaknya, segel di tangannya berubah dan keduanya segera menghilang dari tempat itu dan muncul di langit luar jauh dari tempat itu. 3 detik berikutnya keduanya kembali ke tempat semula. Kejutan besar melonjak di mata Xirong saat menyadari tubuhnya berpindah dalam sekejap, itu adalah teknik teleportasi spasial, seru Xirong tercengang, ia tak menyangka Xiaoyan memiliki teknik menghilang kuno seperti itu. Bagaimana, apa kita bisa mulai? Tanya Xiaoyan sedikit tersenyum. Tapi, meskipun teknikmu itu cepat, kamu harus tetap berhati-hati, ruang kuno itu bukan lelucon, jika kamu tidak memperhatikan, kamu akan menerima akibat fatal, namun jika kita memiliki 2 orang di sini yang memiliki teknik yang sama, itu akan jauh lebih mudah, kata Xirong mengerutkan keningnya. Senyum tipis muncul di wajah Xiaoyan saat mendengar itu, segel di tangannya berubah dan sesaat kemudian satu sosok cloning yang sangat mirip dengannya tiba-tiba muncul di hadapan Xirong. Ini, avatar tingkat jiwa,
bagaimana kamu melakukannya? Seru Shirong tercengang saat melihat sosok lain yang sangat mirip dengan Xiaoyan. Ini bagus sekali, semua akan menjadi lebih mudah. Kalau begitu ayo kita mulai, kata Shirong melambaikan tangannya. Douqi di tubuhnya melonjak dan pedang abadi melayang ke arah Xiaoyan. Bawa pedang itu, kamu akan membutuhkannya, kata Shirong. Xiaoyan perlahan mengangguk dan duduk bersila sementara avatarnya yang berdiri menatap pedang abadi di depannya dan menyimpannya. Matanya beralih ke ruang spasial kuno, segel di tangannya berubah dan tubuhnya sekejap menghilang ke dalam ruang spasial kuno. Tempat ini sepertinya mirip dengan tanah terlarang, pikir avatar Xiaoyan menyipitkan matanya saat menyapu dataran luas di sekelilingnya yang ditumbuhi banyak tanaman runcing berkelompok. Tak jauh di depannya ada sebuah pohon besar yang nampak dibentuk dari banyak akar besar dan tebal dengan banyak duri-duri runcing di seluruh permukaannya. Aura kuno juga menyebar darinya. Pohon ini sangat aneh, pikir avatar Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya. Dia baru saja berjalan beberapa langkah ketika suara yang mengandung aura kuno bergema di tempat itu. Pencuri, berhenti, kamu mencari kematian. Saat berikutnya, akar dan ranting tebal yang menutupi pohon sebagian menyebar ke sekitarnya memperlihatkan batu meteorit yang berpijar di dalamnya. Kejutan melintas di mata Xiaoyan saat melihat, kegembiraan melonjak di hatinya. Manusia, cepat pergi dari tempat ini, jika tidak, mati, kata pohon kuno itu. Senior, bolehkan saya meminjam batu itu, kata Xiaoyan menangkupkan tangannya. Lancang. Pergi dan mati, kata pohon kuno itu. Segera banyak tanaman berkelompok misterius tiba-tiba menjadi hidup sebelum akhirnya berubah menjadi akar-akar tajam yang meluncur ke arah Xiaoyan. Xiaoyan menyipitkan matanya, petir melonjak di tubuhnya saat kakinya dengan cepat menghindari serangan-serangan dari akar tajam yang menghantam banyak tempat kosong. Pohon kuno meraung marah saat melihat itu. Segera banyak akar besar dan tebal muncul dari segala arah dan mengepung Xiaoyan dari segala arah, akhirnya berubah menjadi penjara akar yang menutup jalan keluar Xiaoyan. Senyum tipis muncul di wajah Xiaoyan saat melihat itu. Segel di tangannya berubah dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Apa gerakan itu? Teleportasi spasial, seru pohon kuno terkejut. Tak heran pencuri ini bisa muncul di sini. Saya akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan dengan jurus itu. Segera banyak akar tajam kembali menyerang Xiaoyan, sementara ia terus berteleportasi. Sial, teknik ini sangat menguras banyak douqi, aku tidak bisa terus seperti ini dan harus menyisakan tenagaku, pikir Xiaoyan. Douqi api hijau melonjak dengan liar di tubuhnya menyebabkan penjara yang dibentuk dari banyak akar mengeluarkan suara mendesis dan segera berlari ke segala arah. Api yang sangat aneh, bisa menghadapi penjara akarku, bocah ini bukan orang biasa, pikir pohon kuno mendengus dingin. Banyak akar yang lebih besar menggeliat akhirnya berubah menjadi naga akar yang meraung tajam ke arah Xiaoyan sebelum dengan kejam mengayunkan ekornya yang besar ke arah Xiaoyan. Kilatan dingin melonjak di mata Xiaoyan, segel di tangannya berubah dan sosok besar ilusi muncul di belakangnya dan membuka mulutnya. Segera serangan sonik spiritual yang kuat meluncur ke arah naga dan menghantamnya hingga hancur. Itu, serangan spiritual, seru pohon itu terkejut. Kamu yang telah menakuti gadis kecil itu, kamu siapa? Mengapa kamu menginginkan batu meteorit itu? Tanya pohon kuno itu dengan suara sedikit bergetar, sepertinya serangan sonik spiritual Hung Quan membuatnya sedikit takut. Saya bukan siapa-siapa, kebetulan saya ada keperluan mendesak dengan meteorit itu, kata Xiaoyan tiba-tiba teringat sesuatu, dia melambaikan tangannya dan pedang abadi yang menyala merah muncul di depannya. Dengan kemunculan pedang abadi, pohon kuno nampak terguncang, itu pedang peri abadi. Sepertinya saya telah salah menilaimu, kamu sepertinya adalah orang yang diwariskan, kata pohon itu. Orang yang diwariskan, apa maksudnya senior? Tanya Xiaoyan. Saya tidak dapat mengatakannya, karena kamu telah muncul, tugasku telah selesai, kata pohon kuno itu. Saat berikutnya seluruh tubuh pohon kuno nampak bergetar dan berubah menjadi banyak akar yang memasuki ke dalam tanah dan menghilang. Pemandangan itu sedikit mengejutkan Xiaoyan, ia baru saja akan menanyakan beberapa hal namun pohon itu sekejap menghilang.
Tatapannya kemudian beralih ke batu meteorit dan kekuatan hisap segera melonjak dari tangannya dan menghisap batu meteorit ke arahnya. Dia baru saja meraih dengan tangannya ketika seluruh ruangan nampak bergetar. Sementara itu di luar, Jinlong dan lainnya menunggu dengan cemas. Ledakan teredam di dalam ruang spasial kuno segera mengejutkan mereka. Xiaoyan, teriak mereka dan segera mengalihkan mata mereka ke arah Xiaoyan yang sedang duduk bersila yang tiba-tiba membuka matanya. Senyum muncul di wajah Xiaoyan saat dia mengangkat tangannya dan batu meteorit yang berpijar muncul di atasnya. Berhasil, seru Jinlong dan lainnya dengan kegembiraan melonjak di wajah mereka saat melihat batu meteorit yang melayang di atas telapak tangan Xiaoyan. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.